Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian Toraya edisi 5 Januari 2025. Bersyukur pagi hari ini kita boleh berada di hari kelima di tahun 2025. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, kita akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dengan tubuh yang penuh keberkatan baru. Kami boleh mengucap syukur, kami masih boleh memasuki hari kelima di tahun 2025 ini Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami mengangkat tugas pekerjaan kami hari ini, sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami mau mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan kami, sebagai penuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Allah Roh Kudus, sertai kami, urapi kami, agar firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami pahami dan kami boleh mengerti, dan terlebih Tuhan, boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Bapa di sorga, berfirman-Lah Tuhan, kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Firman Allah berbunyi demikian, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dari keseluruhan pembacaan kita pada pagi hari ini diberi satu tema, yaitu Roh Kudus membaharui.
atau dalam bahasa Toraja, pena masalo makpo pembaru. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seseorang yang memiliki pakaian baru tentu merasa senang. Hampir pasti pikirannya selalu tertuju pada pakaian barunya dan di tiap kesempatan berupaya selalu mengenakannya. Nah, bagaimana dengan pakaian yang lama? Banyak orang yang tetap mencintai pakaian lama sambil tetap asik dengan pakaian barunya. Namun, mereka tidak dapat mengenakan pakaian lama dan baru secara bersamaan. Apakah demikian dalam kehidupan beriman kita? Dapatkah kita yang telah mengenakan manusia baru tetap mencintai manusia lama kita? Manusia lama adalah manusia yang tidak mengetahui kebenaran Kristus. Manusia baru adalah manusia yang ada di dalam Kristus. Ciri-ciri manusia baru antara lain memiliki pengenalan akan Kristus dan kebenarannya. Ayat 20 sampai 21 pembacaan kita tadi. Dan mendengar dan menerima, meninggalkan manusia lama, diperbaharui terus-menerus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mengenal Kristus di ayat 21 pembacaan kita telah mengenakan manusia baru. Kita harus menanggalkan manusia lama, antara lain pikiran gelap, jauh dari persekutuan, hati degil, pikiran tumpul, dan menyerahkan diri pada hawa nafsu. Kita tidak boleh terbiasa dengan manusia lama, bahkan enggan menanggalkannya. Saat kita mengenakan manusia baru kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Ayat 25 pembacaan kita tadi. Untuk menjadi manusia baru dibutuhkan proses perubahan atau metamorfosa. Tidak seketika berubah, tetapi perlahan-lahan. Dan puncak dari perubahan adalah ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Roh Kuduslah yang menuntun kita dalam penanggalan manusia lama kita. Perannya nyata dalam metamorfosa, dalam perjalanan iman menghadapi pergumulan antara anugerah dan dosa, dan dalam upaya hidup menyerupai Kristus. Janganlah kita mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. Ayat 30 pembacaan kita tadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam tuntunan Roh Kudus, teruslah bermetamorfosis dan berkarya sebagai manusia baru yang telah mengenal Allah. Hiduplah ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Hiduplah dalam kasih Kristus. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau di pagi hari ini Tuhan sudah boleh mengizinkan kami untuk boleh membaca dan merenungkan sebagian kecil daripada firman kebenaran Tuhan. Bapa di surga, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa membaharui hati dan pemikiran kami, sehingga kami boleh meninggalkan manusia lama kami dan boleh menghidupi manusia baru kami. Kami boleh meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan boleh senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak mampu Tuhan untuk memperlakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami tanpa campur tangan daripada-Mu ya Allah. Oleh itu Tuhan, kami mohon biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menguasai hati dan pemikiran kami masing-masing. Oh Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kehidupan segenap jemaat Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di mana Tuhan hari ini adalah hari Sabat yang Tuhan telah kuduskan bagi kami. Gerakkan hati segenap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh menuju ke rumah-Mu yang kudus, untuk boleh memuja memuliakan akan nama Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang seminggu lamanya.
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan segenap sidang jemaat-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan, yang sedang bergumul oleh karena masalah kesehatan. Tuhan kiranya memberkati, berkati segenap usaha yang dilakukan oleh keluarga, berkati segala tindakan medis yang dilalui, berkati obat makanan yang mereka konsumsi Tuhan, agar lewat kesemuanya itu boleh membawa pemulihan yang sempurna kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul oleh karena masalah ekonomi. Tuhan terus memberi semangat kepada mereka di dalam berjuang. Tuhan senantiasa menjawab doa-doa mereka Tuhan. Tuhan terus membukakan peluang usaha kepada mereka. Sehingga melalui usaha dan kerja keras mereka, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam setiap usaha dan kerja yang mereka lakukan Tuhan. Sehingga perlahan-lahan kondisi perekonomian mereka boleh pulih seperti sedia kala ya Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami mendoakan segenap anak-anak jemaat-Mu Tuhan yang jika Tuhan berkenan besok akan kembali memasuki bangku sekolah. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan sehingga boleh kembali ke bangku sekolah dan boleh belajar dengan baik, boleh menuntut ilmu seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, mendoakan segenap orang tua kami yang menjalani masa usia indah. Tuhan kiranya terus kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka ya Bapa. Kiranya boleh tetap bersuka cita di dalam masa menjalani usia indah yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan keberadaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kiranya hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan bagi kami Tuhan, dan di dalamnya nama-Mu terus kami puji dan kami muliakan. Oh Bapa di surga, terima kasih. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Ini doa syukur pengharapan kami. Semuanya kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini, edisi 5 Januari 2025. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada segenap jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.